Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kembali dalam suplemen jiwa malam ini kita datang sudah memasuki pada bulan November, pada minggu pertama saudara ya. Kita akan masuk di bulan bersama dengan Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat ke-5 malam ini saudara. Terima kasih setiap respon Bapak Ibu. Terima kasih setiap taburan berkat yang kau berikan bagi pelayan digital ministry kami. Dan terima kasih juga telah membagikan setiap link ini kepada media sosial Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menjadi bagian dalam program firman Tuhan. Bahkan Bapak menjadi hamba Tuhan dalam memberikan kabar baik bagi semua orang. Kita sama Tuhan malam hari saudara. Ilmu sembah Dia. Kamu senangkan hati Tuhan malam hari. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pengagungan. Tulislah Kau, mulia nama-Mu Yesus Tuhan, di atas segala-galanya. Terima kasih, ku mau bersyukur selalu Tuhan, ku mau memberitakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau baik bagiku Tuhan Yesus. Bahwasanya Ku selama-lamanya kasih setiamu, Kau pernah lepas bagiku. Majikan kemurahan selalu mengikutiku Tuhan. Bahwasanya Ku selama-lamanya Kau Tuhan bagiku, penyelamatku, umatku. Ya lama sampai ya lama. Mau bersyukur bagimu, Kau gunung batuku Tuhan. Ya lama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan malam hari Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh belajar Mazmur pasal 5 ke-5 malam ini ya Tuhan Yesus. Pimpin kami, sehingga akan boleh memahami dengan bantuan-Mu Tuhan dengan bahasa yang sangat mudah. Boleh tepat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kembali dalam suplemen Jiwa malam ini, kita belajar melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mazmur, saudara. Tak terasa kita sudah dalam Mazmur pasal ke-5 ayat ke-5, Bapak Ibu. Mazmur 5 pada ayat yang ke-5, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti channel YouTube ini pada minggu lalu, ya, kita sudah bahas apa itu Mazmur pasal 5 ayat ke-4, ya Bapak Ibu ya, yang membahas bahwa pada waktu pagi, ya, engkau mendengar seruanku. Jadi ada waktu khusus yang ditekankan dalam ayat ini. 2 kali pengulangan, berarti ada atensi, pay attention, untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang dilakukan oleh pemazmur ini. Ada kalimat pada waktu pagi bersama Tuhan. Kita sudah belajar pada minggu lalu kita melanjutkan pada Mazmur pasal 5 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Ada kalimat sebab. Sebab ini berarti ada kalimat sebelumnya dibahas, lalu ini sebuah pernyataan, saudara. Pernyataan yang ingin Tuhan sampaikan bahwa Tuhan itu, ini alasannya, ya, alasannya bahwa
Tuhan, engkaulah bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, saudara. Kalau kita belajar Bapak Ibu ya, dalam Mazmur pasal 5 ini, jadi ada beberapa informasi penting yang ingin disampaikan pemazmur untuk kita belajar malam ini Bapak Ibu ya. Ayat ini mengungkapkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Itu jelas tertulis ayat ini, bahwa Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Inilah konsep moral yang menegaskan bahwa Allah itu maha suci dan tidak menerima kejahatan atau dosa. Jelas di sini tekan bahwa Allah itu maha suci. Ya, nggak mungkin yang serba suci, serba kudus, menerima hal-hal yang tidak suci, yang tidak kudus, dan menerima kejahatan ataupun dosa, saudara. Memang benar Allah itu baik, saudara. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi dia benci kepada perbuatan dosanya. Makanya berkata, oh Tuhan kan terima kita apa adanya. Betul, Tuhan terima engkau apa adanya. Tapi setelah engkau diterima oleh Tuhan, harusnya kau berproses yang punya progres untuk menjadi lebih baik, bahkan meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa saudara, dan mentahirkan saudara dari setiap perilaku burukmu yang tidak kudus, yang tidak suci di depan Tuhan. Hal ini juga menekankan bahwa orang jahat tidak dapat menumpang pada Allah. Ini dapat diartikan sebagai bahwa orang yang melakukan kejahatan dan dosa tidak dapat mengandalkan Allah untuk perlindungan atau bersekutu dengannya. Kata Allah itu baik. Tapi kenapa ayat ini menekankan bahwa orang jahat tidak dapat menumpang pada Allah? Bahwa orang yang melakukan kejahatan dan dosa tidak dapat mengandalkan Tuhan, saudara. Ya. Beberapa hari yang lalu saya melayani di sebuah tahanan ya, di Polres Tangerang Selatan, saudara ya. Saya mengutip sebuah ayat yang saya sampaikan kepada mereka mengenai pertobatan palsu, saudara. Ya. Ternyata banyak orang di dalam penjara itu ada beberapa ciri, saudara. Ada yang memang dia pelaku kejahatan, ya, yang terus-menerus dia belajar dari tempat tersebut dengan orang-orang yang jauh lebih lihai di tempat tersebut. Yang kedua adalah sebagai profesi, saudara, ya, sebagai profesi penjahat, lalu dia mencari ilmu di dalam, keluar lagi uji coba trial, gagal, balik lagi ketangkep, Bapak Ibu ya. Lalu menjadi belajar lagi pada mereka, lalu keluar lagi, saudara ya. Ada ketiga yang saya cuma katakan bahwa dia korban, saudara. Ada korban kejahatan yang sebenarnya dia tidak lakukan, tapi akhirnya dia terjebak dalam situasi tersebut dan melakukan kejahatan tersebut. Ada di sana, saudara. Yang keempat, saya mau katakan bahwa ada orang yang dalam tahanan tersebut adalah orang-orang yang kesulitan dalam hal sandang pangan papan. Kok bisa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena ketika mereka susah mencari pekerjaan di luar, mereka nggak bisa makan, nggak bisa punya tempat tinggal. Satu-satu yang bisa punya makan gratis, tempat tinggal gratis, ya itulah penjara, saudara. Jadi saya sudah survei bertahun-tahun bahwa dalam pelayanan saya sebagai pelayanan saya bilang dengan tanda kutip prison mission, yang misi ke penjara. Saya bisa dapat simpulkan bahwa orang-orang jahat itu bukan hanya dia yang berlaku jahat, weak, saudara ya, tapi ada juga karena kepepet keadaan lingkungan yang sebenarnya dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dia terjebak dalam sebuah lingkup kejahatan, saudara. Saya katakan pada mereka tentang Matius 23 ayat 27 ya. Ada ayat tentang Yesus berkata kepada banyak orang. Yesus berkata demikian, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang fasik, hai kamu orang-orang munafik. Ya, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luar memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya bilang pada mereka saat itu, saudara,
bahwa pelaku kejahatan itu bukan hanya ada dalam penjara, tetapi di sini 3 kategori yang saya ngomong bicara pada mereka, bahwa ada ahli-ahli Taurat, ada guru-guru agama, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang Farisi, orang-orang weak yang tindakannya berlaku kriminal dalam gereja, saudara. Dan ada juga orang-orang munafik, saudara. Ya, memakai kalung salib, pakaian serba rohani, perkataan serba rohani, shalom, saudara. Tapi tindakannya dan perilakunya bertolak belakang dengan rohani kepada Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Nah, orang-orang jahat inilah yang saya coba gambarkan, saya tarik kepada Mazmur pasal 5 ke 5 malam ini, saudara. Ya, bahwa orang-orang jahat bukan arti kata orang itu membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Bukan karena dia hanya berlaku kriminal yang saya mau bilang tadi, tetapi juga banyak orang-orang yang bertindak jahat ini seperti orang-orang yang digambarkan saya tadi bilang sebelumnya. Ada ahli-ahli Farisi Taurat, ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan orang-orang munafik, saudara. Ya, inilah yang saya mau gambarkan. Orang-orang jahat demikian tidak dapat mengandalkan Tuhan, ya, berlindung atau bersekutu dengannya. Nggak mungkin Tuhan kita yang kudus itu dapat kita kotori dengan tindakan kita. Ayat ini mencerminkan konsep moral dan ketidakcocokan antara kefasikan dan kehendak sucinya Tuhan dalam konteks Mazmur ini, saudara. Bukan berarti Allah tidak menerima engkau untuk bertobat, saudara. Hey, pertobatanmu jangan palsu, saudara. Bertobat itu bagaimana menukar berhalamu dengan Tuhan. Menukar berhalamu dengan Tuhan. Oh, tapi Pak, saya nggak main dukun, Pak. Saya nggak main patung-patung, Pak. Saya nggak pakai cimat-cimat, Pak. Atau bagaimana yang Bapak Ibu pahami tentang berhala. Tapi saya mau katakan, yang lebih besar, yang dominan dalam dirimu, itu bisa menjadi berhalamu, saudara. Orientasimu hanya kepada berkat, sembuh dalam gereja, dalam ibadahmu, itu menjadi berhalamu, saudara. Itu yang harus kau tukar dengan Tuhan. Itu konteks bertobat yang saya bisa pahami. Jadi bertobat itu bukan tentang perasaan. Bertobat itu bagaimana kau mengubah ibadahmu, fokus ibadahmu itu menjadi gaya hidupmu yang baru. Menukar berhalamu dengan Tuhan. Ada kalimat yang berkenan, saudara. Ya, chapech yang saya pelajari, yaitu mengingini, ya, menyukai. Jadi Tuhan itu menyukai, mengingini orang-orang itu tidak berbuat fasik, saudara. Apa sih fasik yang kita pernah belajar dalam Mazmur pasal 1 yang kita pernah bahas ulas pada episode-episode awal-awal suka video, Bapak Ibu? Fasik itu atau foolish ya dalam bahasa Inggrisnya, resah itu dalam bahasa Ibrani-nya, itu kejahatan, kelaliman, perbuatan yang semena-mena, perbuatan yang wrong, salah, saudara. Jadi Tuhan itu nggak bisa tidak mengingini, tidak menyukai orang-orang yang bertindak jahat, yang bertindak lalim, yang bertindak semena-mena, saudara. Kalau saya mau tarik kepada pelayanan ibadah dalam gereja, apakah kelaliman itu ada? Apakah perbuatan semena-mena kepada pengerja ataupun pelayan Tuhan yang lain itu ada? Apakah yang saya mau gambarkan dalam kuburan yang di Labur Putih tadi, ada orang agama-agama, pemimpin agama, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang berbuat jahat, kriminal, dan fasik, ataupun munafik itu ada? Ada, saudara. Itu di mata Tuhan itu jahat. Makanya Alkitab katakan celakalah kamu, sebab mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa dia beribadah kepada Tuhan, dia rajin gereja, saudara.
dia rajin berpuluhan, dia menyembah Tuhan. Tapi saya mau tanya, adakah yang tahu isi hatinya? Kecuali Tuhan sendiri. Nah, saya bilang tadi sempat saya singgung tentang pertobatan yang palsu. Orang-orang yang pertobatan palsu ini di mata Tuhan nggak bisa ada di rumahnya Tuhan, di kediaman Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang saya bilang tadi yang digambar dalam tahanan Polres tadi sudah itu semua yang berlaku jahat karena emang dia jahat sudah. Ternyata ketika mereka bertobat sungguh-sungguh sudah, selama diproses banyak menjadi hamba Tuhan, pengalaman dengan Tuhan sudah ada sana. Dan mereka menyadari sungguh-sungguh bahwa mereka telah berbuat salah dan kembali ke jalan Tuhan. Tetapi celakalah orang-orang yang merasa hidupnya paling benar. Sesungguhnya perbuatannya jahat, hatinya busuk, seperti kuburan yang di Alkitab saya kutip, di kapur putih, dicat bersih, tapi dalamnya tulang belulang dan berbagai kotoran. Jangan tarik konsep tentang kuburan di Jakarta ataupun di Jawa, saudara. Waktu saya ke Israel ada kuburan Raja Daud. Yang saya kesana, ada orang Muslim ke sana beribadah, ada orang Yahudi ke sana, ya antara laki-laki perempuan dipisahkan, memakai baju kabung, ya dikasih baju kabungnya, ada kasih kain putih, pakai topi saudara ya. Mereka membacakan Tehillim, ayat suci orang-orang Yahudi. Lalu ada Muslim dengan tahlil langsung berdoa untuk arwahnya itu. Megah tempat itu. Tapi kalau lihat saudara ke dalam kuburan itu, tulang belulang. Ketika orang itu meninggal, dalam 1 tahun pertama itu membusuk, saudara. 3 bulan pertama perutnya bengkak, pecah, saudara. Agar semua belatung kotoran itu kan digerogoti oleh belatung tersebut sampai hancur, saudara. Setahun pertama mulai hancur itu tubuh-tubuhnya. 3 tahun setelah itu, berarti 1000 hari bagi orang Jawa. Itu semua dagingnya, semua ototnya mulai lebur menjadi tanah. Cuman tersisa tulang belulang. Mereka akan mengumpul di satu tengah-tengah Bapak Ibu ya. Hanya tulang belulang. Hatinya hancur, pakaiannya hancur, tubuhnya hancur. Di luar kuburan itu, kalau Bapak Ibu ke daerah Medan, ya orang-orang Medan Batak itu kuburan megah-megah sudah. Dibangun seperti rumah, diubin, ditegel, dibuat tubuh. Waktu saya pelayan ke daerah Sulawesi Utara, ada daerah dari Sonder, Mokara Languan, sebelah kiri jalan itu pemakaman saudara. Saya lupa pada tahun berapa ada kisah tentang pesawat Adam Air jatuh di momen Natal menjelang tahun baru, hilang pesawat itu. Karena tidak ditemukanlah jasad itu, maka mulai membangun sebuah tempat tubuh peringatan, ada bentuk pesawat, saudara. Dan kiri kanannya itu megah-megah kuburan orang-orang Sulawesi Utara, saudara. Pakai lampu, lilin, tempat duduk, ya seperti rumah, saudara. Tapi tahukah isi apa? Tulang belulang. Nah, inilah yang digambarkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkenan, tidak mengingini, tidak menyukai orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang lalim, saudara, orang-orang yang bertindak semena-mena, menindas, saudara, pada bawahannya, pada orang lain, yang suka membuli orang lain. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan. Tapi saya tersinggung sebelum dalam Matius tadi saya coba bahas. Yesus berkata, celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Inilah orang-orang yang tidak bisa ada menumpang di rumahnya Tuhan. Ya, jahat, rah, itu tindakannya buas, brutal, tidak baik, menyusahkan orang lain, saudara. Ya, orang yang kikir termasuk tindakan jahat. Kikir apa sih Pak? Pelit. Hitung-hitungan sama Tuhan.
bad, evil, iniquity digambarkan dalam kalimat jahat ini semua. Tetapi ada kalimat yang saya coba garis bawahi, orang jahat takkan menumpang padamu. Menumpang, gor, ya, itu tinggal. Alkitab kata menumpang itu tinggal, sudah. Kalau kita cuma tahu menumpang, berarti kan cuma nunut, ikut sementara. Tapi Alkitab katakan di sini menumpang dalam bahasa Mazmur, katakan dalam Ibrani katakan itu tinggal, gur tadi. Ya, dia menetap, sudah. Berupa tempat kediaman, berarti tempat kediaman itu berupa residen, kalau saya mau bilang. Itu tempat yang nyaman untuk tinggal, benar-benar tempat tinggal ya, bukan kos-kosan, sudah ya. Bukan tempat yang cuman kamar satu, petakan, enggak, saudara. Itu benar-benar tempat untuk tinggal, digambarkan tersebut. Ya, mari katakan dwell. Kalau saya mau katakan dwelling places, tempat di mana Allah berdiam, tempat di mana Allah menetap, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah bersemayam di sana, saudara. Nggak bisa orang-orang yang kelakuan yang seperti saya bilang sebelumnya itu ada bersama dengan Tuhan di tempat Allah berada. Dan hanya orang-orang yang serius sama Tuhan yang bisa menetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan membenci kepada hal-hal jahat, bukan person. Tinggalkan perbuatan jahat, tindakan perbuatan kelaliman, tindakan semena-mena yang tidak kudus, yang tidak berkenan Tuhan. Tinggalkan hari ini. Supaya apa? Supaya Tuhan menyukai dirimu dan engkau bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jika malam ini saudara adalah salah satu orang yang coba digambarkan oleh Mazmur pasal 55 ini, saya cuma mau bilang sebagai hamba lah, bertobat, saudara. Jangan tunggu lama-lama. Bertobat itu saya tadi gambarkan, itu menyerahkan berhalamu, ditukar dengan Tuhan. Bertobat bukan perasaan. Bertobat mengubah fokus ibadahmu untuk Tuhan. Sehingga hari ini yang kau pikirkan hanya semata pribadi Tuhan dalam kehidupanmu. Jika malam ini Bapak Ibu punya pergumulan doa, ada kolom live chat, Bapak boleh tuliskan, ataupun ada kolom komentar jika Bapak Ibu menyaksikan suplemen jiwa ya dalam siaran tunda, tuliskan Bapak Ibu. Ada juga WA admin ya, dapat Ibu Bapak kirimkan berupa chat WA pada admin kami. Percayalah setiap pokok doa saudara itu saya doakan, dan percayalah bahwa Tuhan itu ada untuk saudara dan saya, dan kita percaya mujizat Tuhan itu masih ada untuk kita semua. Kita mau berdoa malam hari teman-teman semuanya. Saya mengundang teman-teman yang ada di program ini untuk dapat bersama-sama kita tuliskan pokok doa saudara ya, supaya saat ini kita boleh berdoa untuk setiap pokok doa yang kita doakan malam ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapakku yang setia. Malam ini Tuhan Yesus, kayak menopang doa untuk Ibu Darwati Mani Tuhan. Ibu ini punya kerinduan bahwa seluruh keluarganya, baik suami, baik beliau dan anak-anaknya Tuhan, lebih intim sama Tuhan. Bukan harta benda yang ibu ini minta. Ibu ini minta hanya lebih intim sama Tuhan. Ingatkan selalu Roh Kudus bagi ibu ini bersama keluarga. Ketika mereka melekat sama Tuhan, ketika mereka satu langkah mungkin mundur ibadah mereka dengan Tuhan, ingatkan mereka, tegur mereka, supaya mereka lebih dalam lagi, intim lagi bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan Yesus, yang terus berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya di pekerjaan lama Tuhan. Bapak tolong beliau, siapa benar-benar hidupnya saat ini bersama keluarga, dipelihara Tuhan, dicukupkan dari segala apapun yang beliau butuhkan Tuhan Yesus. Bahkan aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, beliau semakin memegang teguh imannya sama Tuhan demi nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Opa Posman Tuhan, Bapak dari Ibu Neta Tuhan Yesus, Bapak jamah beliau Tuhan Yesus, beri yang terbaik dalam masa tuanya Tuhan. Usia 90 tahun ini Tuhan, menerima banyak anugerah Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggarannya Tuhan. Jika masih ada hal-hal yang belum dia bereskan Bapa, dalam nama Yesus Roh Kudus ingatkan dia selalu Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Jangan biarkan terlalu lama beliau menderita Tuhan dengan keadaan yang saat ini Tuhan Yesus. Beri yang terbaik ya Bapak. Untuk Ibu Deborah Darwinasi Tuhan, jamah lawas dalam nama Yesus Tuhan, sehingga beliau pun boleh berdamai dengan dirinya Tuhan, menerima yang terbaik kesehatan daripada Tuhan demi nama Yesus Tuhan. Berdoa Bapak malam ini untuk setiap pokok doa yang teman-teman kami, sahabat-sahabat kami tuliskan di live chat, di kolom komentar ataupun di WA admin kami nanti Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ringan Tuhan lepaskan, yang jatuh dengan jalan keluar bagi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk setiap rupiah yang kami taburkan dalam pelayanan digital kami Tuhan Yesus, dalam program ini Bapak Saudara, sehingga setiap rupiah yang kami taburkan minimal Tuhan boleh membawa satu jiwa bertobat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk setiap program-program Due Tuhan, depannya Bapak di surga berkati dengan setiap rencana-rencana misi kami Tuhan, rencana-rencana pembelajaran kami Tuhan, semuanya semata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kami Bapak Saudara. Berkati Duerius, pasal diberkati bersama tim yang ada Bapak Saudara. Percaya Tuhan Yesus, setiap program digital kami Duerius boleh menjadi alat pemenangan jiwa sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur, berkat suplemen jiwa ke depannya Tuhan semakin tajam lagi. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, ada kolom barcode ya. Bapak Ibu yang rindu menabur silakan, bisa scan barcode, bisa via transfer. Percayalah setiap rupiah saudara dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan misi melalui digital ministry kami. Sampai jumpa dalam suplemen jiwa Senin mendatang jam 7 malam. Jangan lupa bagikan link ini untuk semua orang di media sosial saudara. Percayalah, saudara mengambil bagian dalam pelayanan pengabaran Injil kabar baik untuk semua orang. Shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.